PDIP tentu ya itu biasa saja, itu normal. PDIP pasti berjuang untuk kadernya. Dan apalagi elektabilitasnya juga cukup tinggi. Artinya bersaing lah tiga tokoh itu. Jadi kalau pendapat saya, Bung Riko, PDIP mencalonkan sendiri nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah bergabung di pemerintahan. PDIP dan Golkar berkelahi, berebut posisi capres. Ide koalisi besar terancam kandas. Ditulis oleh Heru Subagia dari siward.com. Ada semacam keengganan dari partai-partai ini untuk kemudian bersama dengan PDIP. Dan keengganan itu dikonfirmasi. Belum ada satupun per hari ini, Mbak Caca, yang kemudian mencoba untuk melakukan komunikasi penjajakan dengan PDIP sendiri. Ribut-ribut wacana koalisi besar semakin memanas. Saling klaim sebagai peran utama setiap partai mempunyai portofolio besar dalam perancangan pembentukan koalisi besar akhirnya tidak bisa terhindar. Mereka akhirnya pasang badan kalkulasikan dengan perhitungan kekuatan politik kursi DPR. Kesuksesan pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN Jakarta 2 April 2023 menjadi cikal bakal gagasan terbentuknya koalisi besar. Acara tersebut sangat spektakuler karena dihadiri juga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Diduga mantan tukang kayu ini adalah menjadi bandar atau kingmaker dalam acara pertemuan tersebut. Rumusan gagasan kebangsaan awalnya menjadi spirit bersama. Akhirnya 5 partai yang terdiri dari 2 gabungan koalisi partai KIRR setuju akan ditingkatkan jumlah pesertanya. Peserta tambahan yang dimaksud adalah PDIP. Partai berlogo moncong putih ini akan semakin menambah gemuk koalisi partai yang akan digagas. PDIP dan Golkar siap jadi tuan rumah. Untuk menjadi pemeran utama, masing-masing partai akan mengambil inisiatif menjadi tuan rumah pertemuan gagasan koalisi besar. 2 partai yang getol menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah adalah Golkar dan PDIP. Golkar menyatakan sudah bersedia menjadi tuan rumah dengan alasan yang mendukungnya adalah Golkar bagian dari inisiator pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN. Semesta PDIP sebagai partai pemenang pemilu punya bargaining besar untuk menjadi tuan rumah koalisi besar. PDIP akan sekaligus menjadi anggota baru dalam rancangan koalisi besar tersebut. Wajar jika 2 partai pemegang suara besar PDIP dan Partai Golkar pun saling klaim dan berebut untuk siap menjadi tuan rumah. Nilai plus dari PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus melakukan koalisi partai karena memenuhi amanah batas presiden atau presidensial threshold. Berikut hasil pemilu legislatif 2019 PDIP. Jumlah suara 27.503.961 atau 19,33%. Status memenuhi ambang batas, jumlah kursi 128. Golkar. Jumlah suara 17.229.789 atau 12,31%, status memenuhi ambang batas, jumlah kursi 85. Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani bersepakat mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bersedia jadi tuan rumah dari pertemuan para Ketua Umum Parpol, kata Puan di Gedung DPR RI Selasa 4 April 2023. Koalisi besar, isu koalisi besar kian seru dan terus menggelinding. Bisa jadi akan secepatnya terrealisasi seusai Lebaran. Awalnya wacana terbentuknya koalisi besar di kalangan parpol pemerintahan pro-Presiden Joko Widodo atau PAN, PPP, PKB, Golkar, dan Gerindra sudah disepakati oleh Presiden. Berbagai langkah penjajahan dilakukan oleh elit partai. PDI Perjuangan atau PDIP menyebut Ketua DPP Puan Maharani belakangan intensif bicara dengan Ketua Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ketum Golkar Airlangga melakukan komunikasi intensif dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan berkaitan hasil komunikasi dengan Puan Maharani. Golkar, warning PDIP. Ketakutan paling serem terbentuknya koalisi besar adalah persaingan peran dan juga berebut posisi jabatan strategis. Dengan PDIP masuk berarti terdapat konsorsium 6 parpol dengan peran dan kekuatan politik yang berbeda-beda. Rupanya Golkar sudah meraba jika pasti akan banyak irisan kepentingan yang rumit. Pembahasan utama koalisi besar adalah menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Intinya, semua persaingan mengerucut isu pencapresan. Sejak awal, Golkar mengingatkan PDIP bahwa ada aturan main. Golkar sebagai salah satu inisiator koalisi besar tidak menginginkan PDIP yang baru masuk belakangan langsung meminta jatah calon presiden.
Demikian petikan warning dari elit Golkar. Jangan sampai nantinya misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari. Kata Ketua DPP Golkar, Aceh Hasan Syadzili di kantor DPP Golkar Jakarta Rabu 12 April. Untuk memperkuat bargaining, Golkar yang menguasai saham besar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terus melakukan berbagai pertemuan politik dengan Perindo dan PSI. Dilanjut dengan safari politik berikutnya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sampai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan membahas wacana koalisi besar. Tujuan koalisi besar, kemungkinan wacana koalisi besar dalam kontestasi Pilpres 2024 ditujukan untuk membangun koalisi besar untuk memenangkan Pilpres hanya dalam 1 kali putaran. Bisa jadi ini ditujukan untuk meminimalisir biaya anggaran tingkat pemilu. Dengan koalisi besar terjadi otomatis hanya akan diikuti 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan hanya ada 2 paslon capres-cawapres, maka Pilpres akan berjalan lebih cepat dan tentunya menjadi keuntungan bagi negara karena dapat menghemat anggaran. Dalam kepentingan politik, koalisi besar dipresentasikan menjadi barrier atau hambatan bagi Anies Baswedan melangkah menjadi presiden 2024. Koalisi besar didesain akan menghabisi capres dan cawapres koalisi perubahan dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bagaimana kalau menurut Anda? Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Kepiawaian Jokowi meredam dendam dengan cara menyejukkan. Ditulis oleh Rasto dari siward.com. Besok reshuffle jadi gitu kan. Itu aja Pak. Iya Pak. Rabu Pon atau Rabu Pon? Beberapa hari menuju Rabu Pon, besok Pak Jokowi sudah memberikan pilihan-pilihannya kepada Surya Paloh dan Partai Nasdem. Hal ini berkenaan dengan rencana di mana akan diumumkannya reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Bapak Presiden. Namun sepertinya bagi Surya Paloh sendiri sudah bisa menerima apapun yang menjadi keputusan sang presiden berkat kelihayan Jokowi yang memiliki filosofi menang orang ngasorake yang memiliki makna tidak merendahkan orang lain di saat memenangi pertarungan, baik secara politis maupun ideologis. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana raut Surya Paloh masih menampakkan wajah sumringahnya, sehingga penulis bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi bersifat realistis dengan pertimbangan profesionalisme semata. Dan hal ini menepis anggapan bahwa telah terjadi perseteruan seperti yang banyak diberitakan media mainstream yang ada. Walau tidak berarti apa yang dikabarkan itu tidak mutlak salah, tapi ini membuktikan kehebatan seorang Jokowi dalam mengambil langkah komunikasi politik sehingga suasana pun menjadi cair. Yang jelas dari pertemuan itu telah kita dapatkan apa yang menjadi clue atau petunjuknya. Dan hal itu menyangkut. Pertama, bisa dipastikan dalam pertemuan itu tidak membahas tentang sikap Nasdem yang mendeklarasikan mengapa Menteri Pertahanannya diusung sebagai bakal calon presiden. Di samping hal ini tidak melanggar konstitusional, bagi Jokowi hal itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi partai pengusung, khususnya Nasdem. Kedua, pertemuan ini dimaksud sebagai langkah rekonsiliasi dengan tujuan meredam hal-hal yang bersifat spekulatif, yang kontraproduktif berkembang secara masif. Ketiga, bukan hal yang mustahil sebagai seorang ketua umum dari partai besutannya Surya Paloh telah mafhum dengan performa beberapa kader partainya yang menteri berkinerja kurang baik. Sebut saja kebocoran data yang terjadi di Kementerian Kominfo dan indikasi korupsi di mana Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Tindak korupsi yang terjadi di Kementerian LHK yang ditaksir mencapai 99 triliun rupiah, yang mana jumlah ini jauh lebih besar dari angka taksiran sebelumnya yang sebesar 78 triliun rupiah. Lalu di Kementerian Pertanian, di mana Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia atau GPHNRI melaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kemal Redindo Syahrul Putra atau Putra Syahrul ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.
Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertanian atau Kementan terkait pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak. Yang kesemuanya itu adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem yang tidak mungkin bisa disanggah oleh Surya Paloh sebagai pemimpin Nasdem. Jadi bukan seperti apa yang diberitakan banyak media bahwa reshuffle itu dikarenakan kemarahan presiden, dikarenakan Nasdem telah mendeklarasikan seorang menteri pecatan yang memiliki tabiat sebagai pengkhianat. Sebetulnya masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh elit Nasdem yang menjadi menteri atau pejabat. Namun karena keterbatasan yang ada membuat penulis urung mengangkatnya. Dan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang penulis angkat ke permukaan sudah cukup mewakili apa yang seharusnya bisa menjelaskan mengapa pemerintah harus mereshuffle beberapa menteri di kabinetnya. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran bahwa apa yang dituduhkan banyak orang bahwa ini adalah bentuk kemarahan seorang presiden tidak sama sekali memiliki dasar yang valid. Dan hal ini sekaligus menambah kekaguman penulis sebagai bagian dari proletar yang merasa kagum dan bangga karena memiliki seorang pemimpin yang negarawan jempolan yang mungkin akan sulit mencari pengganti yang sepadan dengan dirinya, baik secara ideologis maupun sikap patriotis yang menyatu dengan karakter kepemimpinannya dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara. Penulis juga berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa ini dari orang-orang yang tidak mendapat bimbingannya untuk memimpin bangsa ini. Bagaimana kalau menurut Anda?